Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Khofifah dari kelas Pendidikan IPA A 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan CGR saya dari mata kuliah Bioteknologi. Baiklah, langsung saja. Sekarang kita akan membahas identitas dari jurnal yang saya pakai. Nah, dapat kita lihat di atas. Jadi judul jurnal yang saya pakai itu adalah pemanfaatan biomasa limbah jamur tiram sebagai bahan bakar alternatif untuk proses sterilisasi jamur tiram. Nama jurnalnya adalah Jurnal Turbo. Jurnal ini ditulis oleh Untung Suryadharma dengan tahun terbit itu 2013. ISSN-nya 23016663, volume 2, nomor 2, dan halamannya dari 17 sampai 22. Itulah tadi identitas dari jurnal yang saya pakai. Sekarang saya akan membahas ringkasan isi dari jurnal tersebut. Nah, jurnal ini membahas tentang penggunaan biomasa dari jamur tiram sebagai briket. Nah, biomasa itu adalah suatu limbah benda padat yang bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber bahan bakar. Jadi energi biomasa ini bisa kita jadikan sebagai energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Tentu saja dengan biomasa ini akan lebih aman digunakan dan dapat diterbarukan lagi dan tidak merusak lingkungan. Indonesia, jamur tiram itu memiliki prospek yang sangat baik. Dan saat ini sudah banyak sekali petani jamur yang membudidayakan jamur tiram. Nah, namun limbah dari jamur tiram tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal limbah jamur tiram ini banyak memiliki kandungan-kandungan yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Jadi, peneliti di sini ingin mengembangkan biomasa dari limbah tiram tadi menjadi briket sebagai bahan bakar. Nah, apa itu briket? Briket adalah bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang mempunyai bentuk tertentu. Langsung saja kita masuk kepada metode penelitian. Nah, bahan yang digunakan itu adalah biomasa dari limbah jamur tiram. Yang kedua, tepung tapioka yang digunakan sebagai bahan perekat. Yang ketiga, air sebagai bahan pelarut, serbu arang, dan bahan perekat. Alat-alat yang digunakan itu adalah mesin cetak, tabung pembakaran, timbangan, termokopel, bom kalorimeter, panci air, gelas ukur, tanur, dan kompor briket. Pada proses pembuatan briket limbah jamur tiram, yang pertama itu yang kita lakukan adalah pada proses karbonisasi limbah jamur tiram. Kemudian setelah proses karbonisasi, kemudian masuklah ke proses pembuatan briket limbah dari jamur tiram tersebut. Dapat kita lihat hasil pada gambar tersebut, hasil dari briket limbah jamur tiram yang telah dilakukan oleh peneliti. Dari penelitian tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa dari pengujian analisis yang telah dia lakukan, briket dari limbah jamur tiram tersebut telah memenuhi standar mutu untuk digunakan dalam rumah tangga. Kita akan membahas keunggulan serta kelemahan dari jurnal tersebut. Jurnal ini memiliki cukup banyak kelebihannya daripada kekurangannya menurut saya pribadi. Pada kegayutan antar elemen, jurnal ini sudah cukup baik, di mana penulis telah melakukan penulisan bagian-bagian jurnal tersebut secara berurut dan saling berkaitan antar maknanya. Ide pada jurnal ini juga memiliki ide yang cukup original. Peneliti mengamati hal yang terjadi pada masyarakat, di mana jamur tiram hanya biasanya dibuang begitu saja. Jadi dia memiliki ide untuk memanfaatkan jamur tiram sebagai energi alternatif. Nah, di sini peneliti juga melihat pada penelitian-penelitian terdahulu dari energi-energi alternatif dari biomasa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian masalah yang diangkat oleh peneliti cukup mutakhir, karena saat ini banyak sekali peneliti yang masih mengembangkan serta mencari tahu energi alternatif dari energi biomasa
yang dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk menggantikan energi yang kita pakai saat ini, yaitu energi dari fosil atau minyak bumi. Kemudian pada jurnal ini juga memiliki keterpaduan makna dan bentuk yang cukup baik. Namun pada beberapa bagian, misalnya pada grafik yang ditampilkan itu kurang jelas menurut saya pribadi, karena di situ banyak sekali angka-angka dan juga ada angka yang tertimpa sehingga tidak dapat kita baca dengan jelas. Sekarang saya akan memberi kesimpulan dari jurnal yang saya review tersebut. Secara keseluruhan, jurnal tersebut sudah cukup baik dan hanya memiliki sedikit kekurangannya saja. Sekianlah presentasi dari Critical Journal Review yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mereview jurnal tersebut. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.